Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Kartika Sari. Saya Ulia Ramadhani. Di sini kami akan membahas materi tentang demokrasi dan pemerintahan demokratis. Langsung saja, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan dapat menentukan arah dan kebijakan pemerintahan. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang kedua, pemerintahan demokratis. Pemerintahan demokratis adalah bentuk pemerintahan yang menjalankan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintahan ini ditandai dengan adanya sistem pemilu yang adil, pembagian kekuasaan yang jelas, dan adanya mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri pemerintahan yang demokratis. Ada beberapa ciri-ciri pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, pemilihan umum. Yang kedua, perlindungan hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Yang keempat, kebebasan pers. Yang kelima, pluralisme politik. Yang keenam, sistem peradilan yang independen. Yang ketujuh, keterbukaan dan transparansi. Yang kedelapan, pembatasan kekuasaan. Yang kesembilan, partisipasi publik. Yang kesepuluh, menghormati minoritas. Materi selanjutnya adalah dasar hukum yang mendasari sistem demokrasi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 3 ayat 1 menegakkan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh 3 lembaga negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pasal 28 menjamin hak atas kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pasal 28E menjamin hak atas kebebasan beragama. Pasal 28I menjamin hak atas kebebasan berpendapat. Yang kedua, konstitusi. Yang ketiga, undang-undang pemilihan umum. Yang keempat, undang-undang partai politik. Yang kelima, undang-undang hak asasi manusia. Yang keenam, peraturan pengawasan pemerintah. Yang ketujuh, undang-undang kepemilikan media. Yang kedelapan, undang-undang kebebasan pers. Yang kesembilan, peraturan kampanye pemilihan umum. Yang kesepuluh, peraturan demonstrasi dan berkumpul. Materi selanjutnya, kasus yang melibatkan demokrasi dan pemerintahan demokrasi. Yang pertama, kasus nasional, pelanggaran politik uang. Pada pemilu tahun 2019 di beberapa daerah, di mana terjadi pembagian uang kepada pemilihan dengan harapan untuk mendapatkan dukungan politik. Adapun dampak kasus, yang pertama, erosi kepercayaan publik, uang menciptakan persepsi negatif terhadap proses pemilu. Yang kedua, distorsi demokrasi. Politik uang mengganggu prinsip pemilu yang bebas dan adil. Yang ketiga, dampak hukum pada pelaku. David Harharja menerima sanksi berupa hukuman 6 bulan penjara dan denda 5 juta. Yang keempat, presiden buruk untuk pemilu selanjutnya. Kasus-kasus seperti ini dapat menjadi contoh buruk bagi kandidat lain, terutama jika sanksi tidak cukup tegas. Yang kelima, kerugian masyarakat. Masyarakat dirugikan karena pemimpin yang terpilih mungkin tidak memiliki niat tulus untuk melayani rakyat. Adapun cara penyelesaiannya, yang pertama, penegakan hukuman yang tegas. Yang kedua, edukasi politik kepada masyarakat. Yang ketiga, reformasi sistem pemilu. Yang keempat, penguatan peran partai politik. Dan yang kelima, partisipasi publik. Adapun kasus lokal, itu KPU Sulawesi Selatan telah merampungkan pemeriksaan kasus dugaan Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin menambah suara caleg pada Pileg 2024. Secara internal, melalui sistem internal pemeriksa SIP, kami sudah laporkan ke pimpinan KPU RI. Apa hasilnya? Sementara kami tunggu. Kedua, sekarang sudah berjalan mekanisme di DKPP, ujar Hasrudin kepada wartawan. Adapun dampak kasus, yang pertama,
erosi kepercayaan publik. Yang kedua, keraguan terhadap hasil pemilu. Yang ketiga, gangguan persiapan Pilkada Bone 2024. Yang keempat, kerusakan citra KPU. Dan yang kelima, pentingnya proses hukum yang tepat dan transparan. Adapun cara penyelesaiannya, yang pertama, pemeriksaan internal KPU. Yang kedua, klarifikasi oleh KPU RI. Yang ketiga, pemberian sanksi dan tindak lanjut. Yang keempat, transparansi dan komunikasi publik. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan sistem. Dan yang keenam, dukungan dan pengawasan oleh masyarakat. Yang materi selanjutnya, analisis artikel yang melibatkan demokrasi dan pemerintahan demokratis. Judul artikel, Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Kegiatan Sosiologi Politik. Penelitian ini membahas tentang pemilu di Indonesia dan dampaknya terhadap perkembangan sosial dalam politik masyarakat selama proses pemilu tersebut. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pemilu di Indonesia dari tinjauan sosiologi politik. Adapun beberapa masalah penting yang dapat dianalisis dari artikel tersebut adalah partisipasi politik masyarakat. Yang kedua, polarisasi sosial dan politik. Yang ketiga, ketidaksetaraan dalam akses dan kesempatan dalam pemilu. Yang keempat, transparansi dan keberlanjutan proses pemilu. Yang kelima, pendidikan politik yang terbatas. Yang keenam, politik uang dan manipulasi pemilu. Yang ketujuh, pengaruh media sosial dalam pemilu. Yang kedelapan, keterbatasan dalam implementasi demokrasi dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dan yang kesembilan, pemilu dan kualitas pemerintah. Hal ini bisa mengarah pada kebijakan yang tidak efektif dan menyulitkan tercapainya kesejahteraan sosial yang merata. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.